warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para peserta program terlibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas komentar huruf lam dan contoh-contoh kesalahannya saat melafalkan huruf lam. Untuk penjudulannya adalah sebagai berikut. Al-lamu, huruf lam. Ingat ya, cuma satu ayunan. Al-lamu, huruf lam. Nah, perhatikan penampakan mulut dari depan pada saat mengucapkan lam. La. Perhatikan ujung lidahnya ya. Bersama itu ya, dua tepi lidah paling luar sampai permulaan ujung lidah. Nah, itulah la. Seperti itulah cara pengucapannya huruf lam. Dan makhrajnya adalah dua tepi lidah ini. Dua tepi lidah paling luar sampai permulaan ujung lidah. Secara bersamaan dengan pangkal dua gigi seri yang atas. La. Ya, seperti itu ya. Kemudian inilah bunyinya. Kalau kita lihat diagramnya dari bawah ke atas, maka dia dari sini dia. Nah, ke sini ya. Nah, seperti itu keluarnya hurufnya. Al-lamu, huruf lam. Makhrajnya dua tepi lidah paling luar sampai permulaan ujung lidah secara bersamaan dengan pangkal gigi seri yang atas. Sifatnya JT E2 izin, jahar, tertahannya nafas. Tawassata, antara mengalir dan tertahannya suara. Istifal, turunnya pangkal lidah. Infitah, terpisahnya lidah bagian depan dari langit-langit. Izlaqa, ringan diucapkan. Inhiraf, condongnya huruf ke makhraj. Jadi sifatnya itu adalah JT E2 izin. JT adalah sifat utamanya jahar, tawassut, T-nya adalah tawassut, tertahannya napas dan antara mengalir dan tertahannya suara, tawassut. E2 yang berisikan istifal dan infitah. Iz adalah ringan diucapkan. Jadi ini huruf lam ini adalah huruf yang ringan diucapkan. Dan sifat selanjutnya adalah inhiraf, condongnya huruf ke makhraj. Perhatikan, inilah inhirafnya lam ya. Dinamakan condongnya huruf ke makhraj karena dia keluarnya itu adalah dari dua tepi lidah paling luar. Nih, dua tepi lidah ya. Nah, dua tepi lidah itu yang ini. Nah, ini ya. Nah, ini dua tepi lidah sampai permulaan ujung lidah. Nah, makanya huruf ini dinamakan huruf zalqiyah, ujung lidah. Nah, jadi dua tepi lidah paling luar sampai permulaan ujung lidah secara bersamaan. Nah, yang mana itu secara bersamaan dengan pangkal dua gigi seri yang atas, dan dia naik ke atas lidahnya, naik ke atas ya. Ini naik ke atas ya. Naik ke atas mengenai pangkal dua gigi seri yang atas. Ini namanya inhiraf lam. Kalau dilihat dari samping maka seperti inilah bentuk keluarnya. Nah, di sini juga ada keluar, kedua-duanya keluar, lahirlah huruf lam. Makhrajnya lam seperti itu. Selanjutnya lam tebal dengan lam tipis. Kalau lam tipis, pangkal lidahnya menurun ke bawah atau istifal ya. Menurun ke bawah. Kalaunya tebal, maka pangkal lidahnya naik. Ini naik ke atas. Biasanya ini untuk lafaz Allah yang dibaca tebal, lafaz Allah yang dibaca tipis. Di sinilah berlakunya Allah itu dibaca tebal,
Allah. Nah, pangkal lidahnya juga ikut naik ya, pangkal lidah ya. Ini pangkal lidah namanya. Kalau lillah, nah ini juga nurun ya. Lillah nurun ke bawah dia. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kesalahan yang terjadi saat melafalkan lam. Menebalkannya saat tarqiq. Seharusnya tipis, ternyata ditebalkannya. Contohnya lillahi, salah. Seharusnya lillahi. Seperti itu. Kemudian lagi menebalkannya saat tarqiq, Allahi. Salah, seharusnya alallahi. Seharusnya dia alallahi. Allahnya memang tebal, tapi lam yang pertama itu di ala itu tipis. Alallahi, bukan allallahi. Seperti itu ya. Kemudian walyatalattab. Dia terbaca example walyatalattab. Seharusnya walyatalattab. La-nya tetap dibaca tipis. Lattaf. Walyatalattaf. Kemudian al-latif, al-latif. Juga suatu kesalahan. Seharusnya al-latif. Al-latif. La-nya tetap dibaca tipis. Dimaksudkan dengan la yang dibaca tipis adalah la-nya itu dibaca la. Kalau lam yang dibaca tebal adalah lo. Ya, seperti itu. Kemudian menipiskannya saat tafkhim. Seharusnya tebal, ternyata dibacanya tipis. Example, contoh yang salah. Minallahi. Seharusnya minallahi. Minallahi. Allahnya dibaca tebal ya, lamnya. Lafzul zalahnya. Kemudian mengidghamkannya saat bacaan izhar. Seharusnya dibaca izhar. Ternyata diidghamkannya huruf lam tersebut kepada huruf sesudahnya. Contohnya example. Wala tuhammilna. Wala tuhammilna. Nah, seharusnya wala tuhammilna. Milna izhar ya, harus jelas, lamnya itu harus jelas. Wala tuhammilna. Kemudian contoh lagi yang salah, example. Anzalnahu. Anzalnahu ya. Seperti idgham ya, tidak jelas. Harusnya anzalnahu. Anzalna. Seperti itu ya. Kemudian mengizharkannya saat bacaan idgham. Dibacanya izhar saat idgham. Seharusnya izhar, seharusnya idgham ya. Ternyata diizharkannya, itu satu kesalahan. Contohnya example. Idgham mutajanisain atau mohon maaf idgham mutaqribain. Example, contoh yang salah. Qul Rabbi. Nah, diizharkannya. Qul Rabbi. Salah. Seharusnya lamnya masuk ke dalam ro. Qur Rabbi. Qur Rabbi. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya membacanya dengan sedikit gunnah. Nah, ini juga contoh yang kesalahan ya. Example. Billahi. Billahi. Salah. Seharusnya tidak ada guna. Billahi. Billahi. Ya, seperti itu ya. Tawassut saja antara mengalir dan tertahannya suara. Kemudian yang terakhir seperti memantulkannya saat sukun. Alhamdu. Alhamdu. Seharusnya alhamdu. Alhamdu. Nah, demikian komentar teori huruf lam beserta contoh-contoh kesalahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.